kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi tentang beberapa metode pengukuran perangkat lunak, yaitu function point, COCOMO 1 dan COCOMO 2, Halstead complexity, dan juga Putnam. Saya Zahra akan memulai menjelaskan materi tentang function point. Function point atau VP adalah teknik pengukuran ukuran fungsional perangkat lunak yang berfokus pada fungsi yang terlihat oleh pengguna, bukan pada bagaimana sistem itu dibangun. VP atau function point banyak digunakan dalam estimasi biaya, waktu, dan effort pengembangan perangkat lunak. Komponen atau function point. 5 jenis komponen fungsional yaitu ada external input atau EI dengan penjelasan input dari user untuk memproses data. Contohnya form login dan form input data barang. Yang kedua ada external output atau EO dengan penjelasan output yang dihasilkan sistem dan diproses terlebih dahulu. Adapun contohnya laporan PDF dan invoice. Yang ketiga ada external inquiry atau EQ dengan penjelasan permintaan data tanpa perubahan di database. Contohnya fitur search dan lihat detail produk. Yang keempat ada internal logical file atau ELF dengan penjelasan file logis yang dikelola oleh sistem. Contohnya tabel user dan tabel produk. Yang kelima ada external interface file atau AIF dengan penjelasan file logis yang digunakan tapi bukan dikelola oleh sistem. Contohnya data dari sistem lain, misalnya API data supplier. Faktor penyesuaian kompleksitas, complexity adjustment factor, dihitung menggunakan 14 aspek kompleksitas pemrosesan, dan ke-14 pertanyaan tersebut dijawab dalam skala 0 sampai 5. Dan berikut adalah 14 aspek penentu sigma FI. Dan 14 aspek ini pun bersifat tetap ya guys. Dan adapun ini skala 0 sampai 5 yang menjawab 14 pertanyaan tersebut. Dan skala ini pun bersifat tetap. Langkah-langkah perhitungan function point. Langkah 1, identifikasi komponen. Masing-masing komponen EI, EO, EQ, ELF, dan AIF dalam sistem. Langkah kedua, tentukan kompleksitas dan bobot. Tiap komponen diklasifikasi sebagai low, average, atau high, lalu diberi bobot berdasarkan tabel standar. Dan berikut adalah tabel standar ya. Komponen low, average, dan high. Seperti EI memiliki low 3, average 4, high 6, lalu EO memiliki low 4, average 5, high 7, lalu EQ memiliki low 3, average 4, high 6, ELF memiliki low 7, average 10, high 15, dan AIF memiliki low 5, average 7, high 10. Langkah ketiga, hitung UFP, rumusnya adalah UFP sama dengan sigma dalam kurung jumlah komponen dikali bobot. Langkah 4, tentukan nilai faktor penyesuaian atau VAF. Ada 14 general system karakteristik seperti keandalan sistem, kompleksitas proses, kemampuan pemrosesan data, reliability, dan lain sebagainya. Masing-masing dinilai 0 sampai 5, totalkan seluruh skor. Total general system karakteristik sama dengan sigma dalam kurung faktor general system karakteristik. Lalu hitung VAF sama dengan 0,65 ditambah dalam kurung 0,01 dikali total general system karakteristik. Langkah 5, hitung AVP dengan rumus UFP dikali VAF. Berikut contoh soalnya. Diberikan data berikut, hitunglah nilai function point apabila faktor penyesuaian kompleksitas berada pada kategori signifikan dan seluruh elemen pembobotan berada pada tingkat kompleksitas high. Oke, di sini kita lihat dulu dari soalnya yang merujuk pada signifikan dan high. Oke. Dengan soal user input 55, user output 35, user enquiries 40, user files 8, external interface 5. Dan di sini tabel tetap tadi, tabel berdasarkan tabel dasar tadi, ini yang bersifat tetap. Tapi karena yang dicarinya itu adalah high, maka kita hanya akan menggunakan angka high. Dari EI, EO, EQ, ELF, dan AIF, kita hanya mengambil tabel mereka yang high. Oke. Lalu,
dikalikan dengan soal tadi 55 dikali 6 sama dengan 330, eksternal outputnya 35 dikali 7 sama dengan 245, EQ-nya 40 dikali 6 sama dengan 240, ILF-nya 8 dikali 15 sama dengan 120, dan EIF-nya 5 dikali 10 sama dengan 50. Angka yang di kiri ini itu berdasarkan soal, dan sedangkan angka yang di kanan ini itu berdasarkan tabel function point yang berdasarkan height. Oke. Lalu hasil dari perkalian ini dijumlah dengan total 985. Setelah kita menemukan hasilnya, kita mau mencari CAF-nya. Nah, CAF-nya itu memiliki rumus 0,65 ditambah dalam kurung 0,01 dikali sigma FI. Oke. Langkah perhitungannya, kita cari dulu sigma FI ini. Oke. Rumus sigma FI ini 14 dikali 4 sama dengan 56. Kenapa? Karena 14 yang tadi, 14 yang ini, itu dapat dari 14 persyaratan tadi. Dan 4 ini dapat dari signifikan yang ada di soal tadi. Lalu, dikalikan dan menghasilkan angka 56. Jadi, CAF-nya sama dengan 0,65 ditambah dalam kurung 0,01 dikali 56, dari sini sama dengan 0,65 ditambah 0,56 sama dengan 1,21. Jika diketahui nilai UFP sama dengan 985, maka VP function point-nya sama dengan 985 dikali 1,21 sama dengan 1191,85. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Nasma Zamzami dari Prodi MI 18411. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COCOMO model 1. COCOMO atau kepanjangan dari Constructive Cost Model adalah model matematis yang digunakan untuk memperkirakan biaya, usaha, waktu pengembangan, ukuran staf, dan produktivitas dalam proyek perangkat lunak. Model ini dikembangkan untuk membantu para manajer proyek dalam merencanakan dan mengelola proyek perangkat lunak dengan lebih baik. Fungsi utama COCOMO ada 4, yaitu menghitung jumlah usaha yang diperlukan dalam menyelesaikan proyek perangkat lunak, menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, menentukan jumlah staf yang diperlukan untuk proyek tersebut, dan menilai efisiensi tim berdasarkan kilok atau baris kode yang diselesaikan per unit waktu. Tipe proyek dalam COCOMO dibagi menjadi 3, yaitu pertama, organik, proyek sederhana dengan tim kecil dan dengan pengalaman yang cukup. Kedua, semi-detached, proyek dengan tingkat kompleksitas menengah, tim yang lebih besar, dan pengembangan lebih terstruktur. Ketiga, embedded, proyek dengan kompleksitas tinggi, sering melibatkan pengembangan sistem yang membutuhkan perangkat keras atau sistem real-time. Proyek ini seringkali memiliki persyaratan teknis yang sangat ketat. Berikut adalah rumus COCOMO. Untuk menghitung usaha atau effort, rumusnya adalah koefisien A dikali kilok atau baris kode pangkat koefisien B. Berikutnya development time. Rumus development time adalah koefisien C dikali effort pangkat koefisien D. Berikut rumus staff size. Rumus staff size adalah effort dibagi development time. Kemudian terakhir rumus productivity, yaitu kilok dibagi effort. Berikut adalah koefisien dari tiap tipe proyek. Tiap tipe proyek memiliki koefisien yang berbeda-beda tergantung tipe proyeknya tersebut. Kalian bisa melihatnya di sini. Berikut contoh perhitungan tipe proyek organik. Sebuah tim pengembang sedang mengerjakan aplikasi kecil berbasis desktop untuk klien individu. Proyek ini termasuk dalam kategori organik, di mana tim pengembang memiliki sedikit pengalaman dan proyeknya relatif sederhana. Ukuran proyek ini adalah 3000 log atau 3000 baris kode.
Perusahaan ingin menghitung estimasi effort, waktu pengembangan, ukuran tim, dan produktivitas proyek. Berikut langkah-langkah perhitungannya. Pertama-tama kita akan mencari effort terlebih dahulu, karena rumus-rumus setelahnya memerlukan effort untuk mencari hasilnya. Rumus effort adalah koefisien A dikali kilog pangkat koefisien B. Kalian bisa melihat koefisien tipe organik di tabel situ. 2,4 merupakan koefisien A dari tipe proyek organik. Kemudian kita kalikan 3 kilog. 3 kilog didapat dari 3000 log yang kita bagi dengan 1000. 1 kilog sama dengan 1000 log. Setelah itu kita pangkatkan dengan 1,05 yang merupakan koefisien dari tipe proyek organik, yaitu B, koefisien B. Kalian perlu memangkatkannya terlebih dahulu. Kilog dipangkatkan dengan koefisien B. Dan hasilnya adalah 2,4 dikali 3,17. Setelah itu kalian bisa mengkalikannya secara langsung. Dan hasilnya adalah 7,61%. Setelah menghitung effort, kita bisa langsung menghitung development time. Rumus development time adalah koefisien C dikali hasil effort pangkat koefisien D. Sama seperti menghitung effort, kalian bisa melihat tiap tipe koefisiennya di tabel itu. 2,5 merupakan koefisien C dari tipe proyek organik. Kemudian kita kalikan dengan hasil dari effort yang sudah dipangkatkan dengan koefisien D. Setelah kita pangkatkan terlebih dahulu, kalian bisa mengkalikannya secara langsung. 2,5 dikali 2,16 sama dengan 5,41 bulan. Sekitar 5-6 bulan untuk hasil jadi proyek tersebut. Selanjutnya kita akan menghitung staff size. Rumus staff size adalah effort dibagi development time. 7,61 merupakan hasil dari effort yang telah kita hitung di awal tadi, dan 5,41 merupakan hasil dari development time yang baru saja kita hitung. Setelah membaginya, hasilnya sekitar 1,4. Tapi saya membulatkannya menjadi 2, karena kita tidak bisa meminta jumlah orang dalam bentuk desimal. Dan kenapa saya membulatkannya menjadi 2, tidak seperti pembulatan desimal pada MTK umumnya, karena untuk mengurangi beban kerja pada staf pengembang dan juga untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan proyek. Oke, kita lanjut untuk menghitung rumus terakhir. Itu kita akan mencari productivity. Rumus productivity adalah kilog dibagi effort. 3 kilog adalah hasil dari pembagian 3000 log dan kemudian dibagi 1000 agar membuatnya menjadi kilog. Setelah itu kita akan membaginya dengan 7,61 hasil dari effort yang sudah kita hitung di awal tadi. Hasilnya adalah 0,39 kilog. Jika diubah menjadi log, maka hasilnya adalah 390 log. Berikut contoh soal tipe proyek simulated. Sebuah perusahaan perangkat lunak menerima proyek untuk mengembangkan sebuah sistem perangkat lunak dengan 10.000 log atau 10.000 baris kode. Proyek ini diperkirakan menggunakan metodologi pengembangan semi-detached. Berdasarkan data yang ada, tentukan effort yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, development time yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, staff size yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 12 bulan. Dan kemudian productivity dalam proyek ini berdasarkan hasil effort dan log yang diberikan. Mari kita lanjut ke langkah-langkah penghitungannya. Langkah-langkahnya sama seperti organik, tidak ada perubahan. Yang membedakan adalah koefisien di setiap tipe proyek. Pertama-tama, kita juga harus menghitung effort terlebih dahulu. Rumus effort adalah koefisien A dikali kilog pangkat koefisien B.
Kalian bisa melihat koefisien semi-detach pada tabel itu bahwa koefisien dia berbeda dengan tipe organik. 3,0 merupakan koefisien A dari semi-detach. Kemudian kita kalikan dengan kilog, yaitu didapat dari 10.000 log tadi yang kita ubah menjadi kilog dengan cara membaginya dengan 1000. Kemudian kita pangkatkan dengan koefisien B semi-detach 1,12. Setelah kita memangkatkannya terlebih dahulu, 3,0 dikali hasil pangkatnya itu 13,18 sama dengan 39,54%. Setelah menghitung effort, kita akan lanjut menghitung development time. Sama seperti rumus sebelumnya, tidak ada perubahan. Rumusnya adalah koefisien C dikali hasil effort dipangkatkan dengan koefisien D. Untuk koefisien sama seperti organik, koefisien C itu 2,5. Semua setiap tipe proyek itu koefisien C-nya sama. Kemudian kita kalikan dengan hasil effort yang telah dipangkatkan dengan koefisien D. Setelah itu kalian bisa mengkalikannya setelah dipangkatkan. 2,5 dikali 3,62. Hasilnya 9,05 bulan atau sekitar 9 bulan. Karena tadi ada 12 bulan deadline-nya, maksud dari development time itu adalah perkiraan waktu tercepat dalam menyelesaikan proyek tersebut. Setelah itu kita akan menghitung staff size-nya. Rumus staff size sama, tidak ada perubahan juga. Rumusnya adalah effort dibagi development time. 39,54% moon dibagi 9,05 moon. Hasilnya adalah 5 orang. Kalian pasti sudah tahu mengapa saya membuatnya menjadi 5, ya karena agar mengurangi beban kerja staf pengembangan dan juga memangkas waktu dalam mengembangkan proyek. Dan terakhir kita akan menghitung productivity. Rumus productivity adalah kilog dibagi effort. 10 kilog didapat dari 10.000 baris code atau 10.000 log dengan membaginya 1000 agar membuatnya menjadi kilog. Kemudian kita pangkatkan dengan hasil dari effort yang telah kita hitung di awal, 39,54. Dan hasilnya adalah 0,25 kilog atau dalam bentuk log sekitar 250 log. Dan terakhir saya memiliki contoh soal tipe proyek embedded. Di sini saya tidak akan menjelaskannya karena untuk rumus-rumusnya sama saja. Yang membedakannya hanyalah makin banyaknya log dan juga koefisiennya yang berbeda dibandingkan tipe proyek yang lain. Mungkin jika kalian gabut, kalian bisa mengerjakan soal ini untuk latihan kalian. Dan cukup sampai sini dari materi Kokomo model 1 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari MI 18411. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kokomo model 2. Penjelasan Kokomo model 2. Kokomo 2 adalah model estimasi biaya dan usaha pengembangan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Barry Boehm sebagai versi lanjutan dari model Kokomo klasik. Model ini dirancang untuk mengatasi kebutuhan proyek perangkat lunak, termasuk penggunaan perangkat lunak reuse, pengembangan berbasis komponen, dan metode pengembangan iteratif seperti spiral dan agile. Tujuan dari Kokomo 2. Kokomo 2 digunakan untuk mengestimasi usaha atau effort dalam person mode, mengestimasi waktu pengembangan atau schedule, menentukan jumlah sumber daya manusia atau tenaga kerja, merencanakan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. 3 model Kokomo 2. Kokomo 2 terdiri dari 3 model bertingkat sesuai kedalaman dan kebutuhan estimasi. Yang pertama adalah Application Composition Model. Digunakan untuk proses berbasis UI dan komponen lainnya, misalnya RAD. Estimasi berdasarkan object point, misalnya jumlah layar, laporan, dan komponen kompleksitas. 2. Early Design Model. Digunakan saat informasi rinci belum tersedia atau fase awal proyek.
Estimasi berdasarkan ukuran fungsional seperti function point atau perangkat LSOC atau source line of code. Yang ketiga adalah post architecture model. Digunakan setelah arsitektur perangkat lunak telah ditentukan. Estimasi lebih akurat karena semua faktor teknis dan manajerial dipertimbangkan. Rumus-rumus utama dalam Kokomo 2 berdasarkan 3 modelnya. Yang pertama adalah Application Composition Model. Digunakan untuk proyek yang berbasis komponen atau GUI atau awal proyek. Rumus effort sama dengan NOP dibagi produktivitas rate. Yang NOP adalah object point dikali 1 dikurang persen dari reuse. Dengan produktivitas rate adalah standar, misalnya 4-50 NOP per persen, tergantung dari tim. Yang kedua adalah Early Design Model. Digunakan saat proyek masih di tahap awal dan belum diketahui banyak detail teknis. Dengan rumus effort sama dengan A dikali size pangkat E dengan P IM. Dengan IM adalah effort multiplier. Yang ketiga adalah post arsitektur model. Model paling rinci digunakan saat arsitektur sistem telah ditentukan dengan rumus effort sama dengan A dikali size pangkat E dengan P17 IM, dengan A sama dengan 2,94 atau konstanta. Size adalah jumlah baris kode atau KLOK. E-nya adalah eksponen berdasarkan 5 scale factor. Rumus E adalah E sama dengan B ditambah 0,01 dikali sigma 5 S dengan SF dari 5 scale factornya adalah precedentedness, development flexibility, arsitektur atau risk resolution, team cohesion, dan proses maturity. TDEF dengan E sama dengan C dikali effort pangkat F, dengan C-nya sama dengan 3,67 atau konstanta. F-nya adalah 0,28 ditambah 0,2 per times E dikurang B untuk memperhitungkan kompleksitas proyek. Contoh soal, sebuah proyek perangkat lunak diperkirakan memiliki ukuran sebesar 100 KLOK atau 100.000 baris kode. Berdasarkan evaluasi terhadap proyek, diperoleh data sebagai berikut. Scale factor atau nilai-nilai dari 5 faktor, di mana faktor yang pertama adalah precedentedness dengan nilai nominal dengan bobot 3,72, di mana yang kedua adalah development flexibility dengan nilai height dengan bobot 2,03, di mana yang ketiga adalah arsitektur atau risk resolution dengan nilai nominal bobotnya adalah 4,24. Yang keempat adalah team cohesion dengan nilai height dengan bobot 2,19. Yang kelima adalah proses maturity dengan nilai nominal bobotnya adalah 4,68. Effort multiplier dari 17 cost driver. Misalnya kita anggap total hasil perkalian seluruh IM sama dengan 1,15. Dalam soal nyata kamu akan diberikan 17 nilai IM dan kamu kalikan satu per satu. Langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, hitung eksponen E. E-nya sama dengan adalah B ditambah 0,01 dikali sigma SF, dengan B-nya adalah 0,91 atau konstanta dari Komo 2. E sigma SF sama dengan 3,72 ditambah 2,03 ditambah 4,24 ditambah 2,19 ditambah 4,68 sama dengan 16,88. E-nya adalah 0,91 ditambah 0,01 dikali 16,86 sama dengan 0,91 ditambah 0,1686 sama dengan 1,0786.
Langkah penyelesaiannya yang nomor 2 adalah gunakan rumus effort, di mana effort sama dengan A dikali size pangkat E dikali P AM, dengan A sama dengan 2,94 atau konstanta, size-nya adalah 100 dalam kiloki, E sama dengan 1,0786, PIM sama dengan 1,15. Effortnya sama dengan 2,94 dikali 100 pangkat 1,0786 dikali 1,15. Perhitungannya adalah 100 pangkat 1,0786 kira-kira sama dengan 120,23, di mana effort sama dengan 2,94 dikali 120,23 dikali 1,5. Hasilnya kira-kira 2,94 dikali 138,26 yang menghasilkan kira-kira 406,49% mol. Langkah penyelesaian estimasi waktu proyek atau duration gunakan rumus TDEF sama dengan C dikali effort pangkat F, dengan C sama dengan 3,67, F sama dengan 0,28 ditambah 0,2 per times E dikurang D. E nya dikurang D sama dengan 1,0786 dikurang 0,91 sama dengan 0,1686. F sama dengan 0,28 ditambah 0,2 dikali 0,1686 sama dengan 0,28 ditambah 0,0337 sama dengan 0,3137. TDF-nya sama dengan 3,67 dikali 406,49 pangkat 0,3137. Hasilnya kira-kira 3,67 dikali 9,68 yang hasilkan kira-kira 35,5 bulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Rama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang health state complexity. Menurut health state, sebuah program komputer adalah implementasi dari sebuah algoritma yang dianggap sebagai kumpulan token yang dapat diklasifikasikan sebagai operator atau operan. Metode health state memandang program sebagai rangkaian operator dan operan yang terkait. Metode ini memungkinkan untuk mengevaluasi waktu pengujian, kosakata, ukuran, tingkat kesulitan, kesalahan, dan upaya pada kode sumber seperti bahasa C, C++, ataupun bahasa Java. Adapun konsep dasar health state yang memiliki parameter N1 kecil, yaitu jumlah operator yang berbeda. Lalu ada N2 kecil, jumlah operan yang berbeda. N1 besar, total semua operator yang muncul. N2 besar, total semua operan yang muncul. Apa sih operator dan operan itu? Operator adalah token yang melakukan aksi atau mengontrol aliran program. Sebagai contoh seperti integer, println, lalu ada titik, koma, terus kurung buka kurung tutup, terus ada for, dan lain-lain. Lalu operan adalah token yang dioperasikan oleh operator, nilai atau variabel. Contohnya seperti S sama dengan 10. S dan 10-nya ini dianggap sebagai operan, sedangkan sama dengannya ini sebagai operator. Lalu adapun penjelasan rumus apa saja yang terdapat dalam health state complexity. Yang pertama ada program vocabulary dengan rumus
N kecil sama dengan N1 kecil ditambah N2 kecil. Ini untuk menghitung jumlah total jenis operator dan operan yang dipakai. Lalu ada program lain. Ada N besar sama dengan N1 besar ditambah N2 besar. Ini untuk menghitung total semua operator dan operan yang muncul. Selanjutnya, volume. Dengan rumus V sama dengan N besar kali log 2 N kecil. Ini untuk mengukur seberapa besar informasi yang dikodekan oleh program. Lalu ada difficulty. Dengan rumus D sama dengan N1 kecil dibagi 2 dikali N2 besar dibagi N2 kecil. Ini untuk menghitung tingkat kesulitan memahami kode. Lalu ada effort. Effort memiliki rumus E sama dengan difficulty dikali volume. Ini untuk menghitung usaha atau kesulitan untuk menulis atau memahami kode. Lalu ada time. Dengan rumus time sama dengan effort dibagi 18. Untuk menghitung estimasi waktu dalam detik untuk memahami kode. Lalu selanjutnya ada bugs. Bugs memiliki rumus B sama dengan effort pangkat 2/3 dibagi 3000. Ini untuk menghitung estimasi jumlah bug yang mungkin ada. Lalu ada estimasi length. Dengan rumus H sama dengan N1 kecil dikali log 2 N1 kecil ditambah N2 kecil dikali log 2 N2 kecil. Ini untuk mengukur keragaman atau kebingungan dalam kode program. Lalu ada volume minimum potensial. Dengan rumus V bintang kali 2 plus N2 kecil bintang dikali log 2 tambah N2 kecil bintang. Ini untuk menghitung volume terkecil dari program paling efisien yang mungkin bisa dibuat. Dengan catatan, N2 kecil bintang adalah jumlah input atau output yang unik dalam program. Lalu selanjutnya ada program level. Dengan rumus L sama dengan volume minimum potensial dibagi volume. Digunakan untuk menilai tingkat abstraksi dari bahasa pemrograman. Dan yang terakhir ada estimasi level program. Dengan rumus L eksponen sama dengan 2 kali N2 kecil dibagi N1 kecil dikali N2 besar. Nah, ini untuk menghitung seberapa tinggi level program secara perkiraan. Selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal. Sini kita sudah memiliki programnya, lalu ada operator dan operan. Pertama kita akan menghitung si operatornya dulu ya. Operator sendiri ada integer, ada koma, ada titik koma, ada sama dengan, lalu ada for, ada kurung buka kurung tutup, kurang dari sama dengan, plus, lalu ada printf juga. Di sini kita jumlahkan integer pada program ini muncul berapa kali? 1 kali. Lalu komanya juga 1 kali. Titik komanya muncul 6 kali. Sama dengannya muncul 3 kali. Kurung buka kurung tutupnya 2 kali. Kurang dari sama dengan ada 1, plus ada 1, for ada 1, plus ada 1, dan printf juga ada 1. Lalu kita jumlahkan si N1-nya ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Lalu kita jumlahkan juga si N1 besarnya ini, yaitu 18. Aduh maaf ya, jelek banget. Gak bisa buat 8 ya ternyata saya.
Ulang biar bagusan dikit. 8. Oh, ternyata emang nggak bisa buat. Nah, kita lanjut menghitung operan. Operan di sini ada S, ada I, ada 0, ada 1, dan 50. Untuk S-nya muncul sebanyak 5 kali. I-nya juga muncul sebanyak 5 kali. Lalu 0-nya muncul sebanyak 1 kali. Satunya juga 1 kali, dan 50 juga 1 kali. Lalu kita jumlahkan si N2 kecilnya ini. Dia ada 5. Dan N2 besarnya itu ada 13. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Yang pertama ada program vocabulary. Itu N kecil sama dengan N1 kecil ditambah N2 kecil. Tadi N1-nya itu 10 dan N2 kecilnya itu 5. Kita total menjadi 15. Selanjutnya program length. Program length itu rumusnya N besar sama dengan N1 besar tambah N2. Nah, kita masukkan N1 besarnya itu 18, N2 besarnya itu 13, kita jumlahkan menjadi 31. Lalu kita lanjut ke volume. Volume ini rumusnya N besar dikali log 2 N kecil. N besarnya itu 31, lalu N kecilnya itu 15. Kita jumlahkan. 31 dikali log 2 15 itu segini ya teman-teman. 3,9069. Lalu dikalikan menjadi 121,1139 dan jika kita bulatkan jadi 121,9. Nah, selanjutnya ke difficulty. Dengan rumus N1 kecil dibagi 2 dikali N2 kecil, N2 besar, dibagi N2 kecil. N1 kecil yang 10 dibagi 2 dikali N2 besarnya 13, N2 kecilnya 5. 10 bagi 2, 5. 13 bagi 10 bagi 2, 5. Iya benar. 13 bagi 5, 2,6. Kita totalkan menjadi 13. Lalu kita masuk ke effort. Effort itu rumusnya difficult kali volume. Difficultnya 13, volumenya 121,11. Jika ditotalkan menjadi segini. Lalu selanjutnya time. Time itu rumusnya effort dibagi 18. Effortnya 1574,43 dibagi 18 dan hasilnya 87,46. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Halo semuanya, nama saya Raka Muhammad Noval dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang Putnam Research. Apa itu Putnam Research? Putnam Research atau SLIM Model dikembangkan oleh Lawrence H. Putnam pada tahun 1978 digunakan sebagai metode kuantitatif untuk mengestimasi usaha, waktu, dan biaya dalam pengembangan perangkat lunak. Model ini menggunakan pendekatan matematis berbasis kurva Rayleigh dan hukum fisika untuk memprediksi alokasi sumber daya. Berikut adalah gambar dari kurva Rayleigh yang digunakan untuk menggambarkan distribusi tenaga kerja atau manpower terhadap waktu dalam pekerjaan proyek perangkat lunak atau perangkat keras. The software equation. Berikut rumus yang digunakan untuk mengestimasi ukuran proyek perangkat lunak dalam KLOC atau ribuan baris kode. L sama dengan CK kali K per TD pangkat 4 pangkat 1 per 3. L adalah ukuran perangkat lunak KLOC,
Sedangkan CK adalah konstanta kemampuan atau capability constant yang menggambarkan produktivitas tim, tergantung pengalaman, tools, dan lingkungan. Di sini CK terbagi menjadi dua. Yang pertama, CK sama dengan 2000 yang berisikan tim kurang berpengalaman atau produktivitasnya rendah. Sedangkan yang kedua adalah CK sama dengan 8000 sampai 12000 yang berisi tim berpengalaman atau produktivitasnya tinggi. K adalah usaha total atau tenaga kerja, sedangkan TD adalah waktu pengembangan. Contoh soal nomor 1. Total usaha proyek atau K sama dengan 50 orang per tahun. Waktu pengembangan atau TD sama dengan 2 tahun. Konstanta produktivitas atau CK sama dengan 8000 berdasarkan data historis. Hitunglah estimasi ukuran perangkat lunak atau L dalam SLOC atau Short Line of Code. Untuk mendapatkan hasil SLOC, kalikan dengan 1000. Contohnya adalah SLOC sama dengan L kali 1000. Di sini kita akan menggunakan rumus yang baru saja saya jelaskan, yaitu menggunakan rumus L sama dengan CK kali K per TD pangkat 4 pangkat 1 per 3. TD pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. K per TD pangkat 4 sama dengan 50 per 16 sama dengan 3125. 3125 pangkat 1 per 3 kira-kira sama dengan 1.462. Kenapa di sini 1.462? Karena 1.462 pangkat 3 sama dengan 1.462 kali 1.462 dikalikan lagi dengan 1.462, kira-kira hasilnya sama dengan 3125. L sama dengan 8000 kali 1.462 kira-kira sama dengan 11.696. SLOC. SLOC sama dengan 11.000.696 kali 1000 sama dengan 11.696.000 SLOC. Jadi, proyek akan menghasilkan 11.696.000 baris kode sumber atau SLOC. Putnam Northern Rayleigh atau PNR. Putnam Northern Rayleigh adalah hubungan antara error dari tenaga kerja dan waktu yang ditentukan oleh developer. Jadi, menghitung kinerja deadline dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dan waktu yang telah ditentukan menggunakan rumus E sama dengan M kali T per TO pangkat 4. Contoh soal yang kedua. Diketahui M sama dengan 8 orang per tahun. TO adalah 6 bulan, buka kurung waktu optimal. Sedangkan T sama dengan 4 bulan, buka kurung bisa dipercepat 33%. Pertanyaannya, berapa pengurangan tenaga kerja atau E yang mungkin terjadi? Jawab. E sama dengan 8 kali 4 per 6 pangkat 4 sama dengan 8 kali 0.6666 pangkat 4 sama dengan 8 kali 2.6664 kira-kira sama dengan 21.31 orang per tahun. Jadi, pengurangan tenaga kerja atau E yang mungkin terjadi adalah 21.31 orang per tahun. Parameter Rayleigh Curve. Parameter Rayleigh Curve berfungsi untuk mencari tenaga kerja yang dibutuhkan dari awal proyek sampai hasil yang diinginkan. Parameter Rayleigh Curve menggunakan rumus L sama dengan F kali K kali TD. Dan parameter Rayleigh Curve ditentukan oleh dua parameter, yaitu TD, waktu saat effort maksimal, dan K, total waktu effort. Persamaan dasar dan solusi integral. 1. Persamaan diferensial. M dalam T sama dengan DY per TD sama dengan 2 KATE pangkat min AT pangkat 2. Penjelasan rumus. DY per TD sama dengan kinerja tenaga kerja dari awal sampai akhir. A adalah parameter dari kurva. T adalah waktu. Sedangkan K adalah luas area di bawah kurva. Atau di sini kita bisa menggunakan solusi integral, yaitu menggunakan rumus Y dalam T sama dengan K kali 1 min E pangkat min AT pangkat 2.
Y dalam 0 sama dengan K sama dengan total kinerja yang digunakan mencapai maksimum. Peak meaning atau M0 mencari jumlah maksimum yang dibutuhkan pada puncaknya suatu proyek menggunakan rumus M0 sama dengan K per TD akar E. M0 jumlah personel pada puncak atau peak meaning. K adalah total biaya atau upaya proyek dalam persen sampai years. Contoh, jika K sama dengan 10, artinya proyek membutuhkan 10 orang bekerja selama 1 tahun. TD adalah waktu pengiriman delivery time dalam tahun. Sedangkan E adalah konstanta matematika, kira-kira 2.71828, baris logaritma natural. Jadi, rata-rata tingkat pembentukan tim perangkat lunak sama dengan M0 per TD. Berikut adalah penjelasan sedikit dari saya tentang Putnam Research. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari teman-teman saya ataupun diri saya sendiri. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dari video-video seru lainnya. Sekian dari saya.